Wanita itu masih larut dalam kemuliaan penghargaan kelas dunia. Namun detik berikutnya ia justru dibunuh dan tewas tragis di jalan. Padahal ia adalah pelukis ternama. Namun karena iri hati orang lain ia dibunuh dengan kejam. Mungkin langit merasa kasihan padanya. Detik berikutnya ia justru terlahir kembali ke tahun 70-an. Melihat sekeliling yang asing, ia langsung tertegun. Saat keluar kamar, ia melihat sepasang suami istri asing terkejut memanggil namanya. Saat itu kilasan kecelakaan mobil muncul di kepalanya. Ia baru sadar dirinya telah terlahir kembali dalam sebuah keluarga tahun 70-an. Kebetulan nama pemilik tubuh asli sama persis dengannya. Dan sama-sama pernah meraih penghargaan tingkat dunia dalam bidang seni lukis. Karena pemilik tubuh asli kecelakaan, ia pun secara tak sengaja menjadi tuan rumah tubuh ini. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu keras. Beberapa orang berseragam keamanan mendobrak masuk. Mereka bahkan mendorong ayahnya hingga jatuh ke tanah. Mengatakan menerima laporan bahwa keluarganya menyelewengkan dana publik. Seluruh keluarga harus dikirim ke desa. Dan 3 hari lagi rumah mereka akan digeledah. Ternyata hasil penelitian ayahnya diincar orang, sehingga keluarga mereka dijebak. Ibunya pun menyarankan agar ia memutuskan hubungan keluarga, agar bisa tetap tinggal di kota. Namun dengan mata berkaca-kaca ia menolak. Karena di kehidupan sebelumnya ia hidup sendirian tanpa siapapun. Di kehidupan ini ia tidak akan meninggalkan keluarganya. Namun ayahnya punya rencana lain, yakni segera menikahkan putrinya. Agar secara hukum ia tidak lagi dianggap anggota keluarga ini. Tak disangka setelah persiapan matang dan tiba di tempat perjodohan, kakaknya justru datang terburu-buru memberitahu bahwa calon pasangan kabur. Saat itu pelayan restoran mendengar dan segera mengusir mereka, mengatakan tempat ini bukan untuk mengobrol. Melihat itu wanita tersebut langsung mengeluarkan segepok uang, lalu memerintahkan pelayan untuk segera menghidangkan makanan. Namun tindakannya itu justru menarik perhatian seorang perwira militer yang duduk di belakang. Tanpa diduga rekannya langsung berdiri dan berjalan ke arahnya. Kemudian mereka memperkenalkan identitas pria tersebut. Akhirnya pria itu pun bangkit dan memperkenalkan diri. Orang tua wanita itu awalnya sangat puas. Namun ketika melihat bekas luka lama di wajahnya, ekspresi mereka langsung berubah. Namun wanita itu sama sekali tidak peduli. Bahkan merasa semakin tertarik padanya. Dengan tegas ia menyatakan inilah tipe yang ia sukai. Selain itu setelah menikah ia tak perlu mengurus mertua. Memikirkannya saja membuatnya sangat senang. Namun ibunya tetap tidak puas dengan penampilan pria itu. Dan menasihatinya agar mempertimbangkan lagi. Kakaknya pun ikut menyarankan hal yang sama. Namun wanita itu sudah jatuh hati padanya. Ia mulai khawatir pria itu akan mundur karena latar belakang keluarganya. Maka ia maju untuk menjelaskan keadaan. Tak disangka pria itu langsung berjanji tidak akan menikahi selain dirinya. Bahkan menyatakan akan segera mengajukan permohonan pernikahan. Di sisi lain komandan pasukan yang mendengar berita ini, mengkhawatirkan pernikahan itu akan memengaruhi masa depan pria tersebut. Namun pria itu tetap teguh menyatakan hanya akan menikahi wanita ini. Bahkan agar wanita itu tidak terbebani, ia sengaja menyembunyikan jabatannya yang sebenarnya. Melihat keteguhannya, komandan pun langsung menyetujui permohonan pernikahan itu.